selamat pagi Mbak Nita. Ya, halo selamat pagi Mbak Bulan. Baik, hari ini kita melanjutkan pertemuan kita. Saya ulas sedikit mengenai apa yang sudah kita diskusikan di pertemuan sebelum ini. Jadi, Mbak dekat dengan seorang pria yang mempunyai banyak red flag. Kemudian, Mbak bingung dengan perasaan dengannya terhadap Anda seperti apa. Karena menurut Mbak sendiri di pertemuan yang kemarin, dia datang hanya saat membutuhkan Mbak saja. Misalnya saat ia ingin meminjam uang. Bisakah Anda ceritakan kelanjutan atau perkembangan dari permasalahan yang sedang dialami? Ya bener Mbak, dia tuh biasa ngechat saya tuh kebanyakan kalau butuh uang aja gitu. Ya memang diganti sih, tapi selalu seperti itu. Bahkan perlakuan dia tuh manis dan memperlakukan saya seperti ratu, red queen gitu loh Mbak. Tetapi hal itu dilakukan kalau dia memang benar lagi butuh duit gitu. Terus ya, dia baru-baru ini juga buat story bareng sama perempuan yang saya rasa juga itu pacarnya. Bagaimana Mbak bisa nebak kalau perempuan itu pacarnya? Soalnya caption di story itu tuh menunjukkan mereka tuh kayak pacaran gitu. Walaupun udah bareng sama perempuan lain, dia tuh masih menghubungi saya, Mbak. Bahkan terakhir dia tuh ngechatnya memberitahu kalau dia kalau denger lagu, suatu lagu tuh pasti ingetnya saya gitu. Mungkin si cowok itu masih menghubungi Mbak karena dia juga ingin kehilangan orang yang sering membantunya. Ya mungkin ya. Saya juga nggak tahu gimana, Mbak. Oh iya, di pertemuan sebelumnya, Mbak juga menjelaskan bahwa red flag yang dimiliki pria ini seperti suka mabuk-mabukan, ke klub, suka minjem uang, dan sejenisnya. Sehingga teman-teman Mbak ini merasa laki-laki ini nggak cocok nih sama Mbak. Iya, dia tuh kayak gitu. Saya sih setuju sama teman-teman. Kalau dia emang kurang cocok dengan saya. Nah, Anda mengatakan bahwa Anda setuju dengan pernyataan teman-teman Anda, namun Anda merasa masih menginginkannya. Ya gimana ya Mbak, saya juga bingung mau gimana pun dia, saya juga tetap suka gitu. Saya nggak ngerasa dirugikan apapun, walaupun dia tuh banyak red flag-nya gitu. Minjem duit juga pasti balik, cuma ya itu dia datangnya kalau lebih sering kalau pas minjem duit aja. Mungkin Mbak merasa tidak dirugikan apapun karena Mbak sendiri juga suka dengan si pria ini. Entahlah Mbak, bisa jadi ya bisa iya bisa enggak gitu. Namanya juga suka kan cinta ya, jadi belum merasa dirugikan. Cinta itu buta Mbak, jadi gimana pun dia ya saya tetap suka dia. Nah, gini Mbak, salah satu kunci di dalam suatu hubungan itu harus give and take. Nah, pemaknaan tentang arti memberi ini menjadikan relasi perasaan atau hubungan yang terjalin menjadi lebih aktif, di mana kedua individu saling memberi dan membagi baik kebahagiaan, minat, pengetahuan, bahkan saling menolong ketika kesusahan. Nah, begitulah konsep cinta dalam psikologi, Mbak. Nah, kalau Mbak merasa tidak didasari itu atau Mbak yang lebih banyak memberinya atau gift-nya untuk menolong dia, bisa jadi hanya Mbak yang menyukainya yang terlalu dalam. Iya Mbak, saya paham juga sih akan hal itu. Memang hal memberi bantuan itu susah saya batasi ke dia. Nah, beberapa tahun yang lalu, saya juga mengalami hal yang sama nih dengan Mbak Nita. Tidak sama persis, namun secara garis besar tidak jauh berbeda. Saya menjalin hubungan dengan laki-laki yang mempunyai banyak red flag. Mau seperti apapun dia, saya tetap menyukainya. Saya memberinya apapun yang dia minta, tapi saya sadar saya tidak bisa terus seperti ini. Menurut saya, dekat dengannya justru tidak bermanfaat bagi kehidupan saya. Karena saya yakin bahwa saya tidak bisa berkembang jika terus-menerus dengannya. Ya, benar sih Mbak, seperti yang saya rasakan. Saya melihat dia memang belum merugikan dari saya. Tapi di sisi lain dia juga nggak bermanfaat untuk saya. Nah, ketika Mbak masih bingung dengan perasaan Mbak, harus menjauh atau tidak untuk pria ini, cobalah Mbak untuk menulis sisi pikiran Mbak seperti mengapa Mbak Nita harus menjauh dan kenapa Mbak Nita harus bertahan untuk membantu Mbak berpikir lebih realistis terhadap si pria ini. Ya, siap Mbak, saya coba menulisnya. Sepertinya akan banyak menulis alasan saya untuk menjauh gitu. Dicoba dulu ya Mbak, mari kita lihat hasilnya nanti. Dulu ketika saya dibutakan oleh cinta, saya juga melakukan mindfulness dengan mengatur pernafasan dan didukung dengan kalimat afirmasi positif agar saya mencapai ketenangan supaya meningkatkan kesadaran akan pikiran dan emosi saya terhadap si orang ini gitu.
Itu gimana melakukannya, Mbak? Bisa dipraktekkan sekarang nggak? Bisa, baik kita lakukan ya Mbak. Nah, pertama Mbak duduk di posisi yang paling nyaman dan pejamkan mata Mbak. Nah, jika sudah, mulai tarik nafas dari hidung, lalu hembuskan dari mulut secara perlahan. Kemudian katakan bahwa saya berharga. Lalu tarik nafas lagi, hembuskan pelan-pelan dari mulut, lalu Mbak bilang bahwa terima kasih diri ini sudah melakukan hal baik. Baik, cukup. Silahkan buka mata Mbak. Nah, bagaimana Mbak perasaannya? Lumayan bikin tenang ya, Mbak. Jadi kayak gini tuh saya ngerasa beneran mikir lebih realistis gitu. Saya yakin kalau saya bisa menjauh dari dia, toh dia juga nggak bermanfaat buat saya gitu. Wah, saya suka dengan semangat Mbak. Ya, soalnya saya udah muak banget gitu. Dia datang cuma butuhnya aja. Terus sama perilaku manisnya itu loh, kayak yang bikin saya bingung. Kalau seperti ini terus, saya juga capek, Mbak. Walaupun belum berhasil sepenuhnya untuk menjauh, namun Mbak Nita sudah mampu menyadari situasi dan perasaan Mbak Nita saat ini. Dan yang seperti kita tahu ya, bahwa nggak semua orang bisa menyadari di posisi Mbak saat ini. Anda luar biasa bagi saya. Makasih banyak ya Mbak Bulan atas pujiannya. Baik, Anda terlihat terbuka bercerita dengan saya. Apakah Anda merasa nyaman bercerita dengan saya sebagai konselor Mbak hari ini? Bener Mbak, saya tuh seneng gitu bisa cerita keluh kesah saya. Terima kasih ya Mbak Bulan. Iya, sama-sama Mbak. Baik, apakah ada yang ingin Mbak ceritakan lagi? Mungkin cukup untuk sekarang. Baiklah Mbak Nita, kita cukupkan dulu sesi konseling pada hari ini. Nanti kita lanjutkan pada sesi berikutnya ya Mbak. Iya Mbak, terima kasih. Sama-sama.